Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Rusya Juneb dan juga Mamiku. Guys, hari ini aku dan Mami akan bermain game di PS4. Itu nama gamenya Overcooked 2. Tapi sebelumnya buat yang belum subscribe dulu. Klik tombol merah subscribe di kanan bawah video kalian ya. Dukung channelku untuk terus berkarya. Dan kita nanti setelah main game akan membahas tentang kerjasama. Jadi tonton video ini dari awal sampai akhir ya teman-teman. Dan kita mau main game dulu. Kita mau main game Overcooked 2 dulu ya teman-teman. Yuk. Nah guys, seru sekali kan, tadi aku sama Mami sudah main game Overcooked 2. Dan itu adalah game tentang kerjasama. Nah, kalau pada saat Mami kecil, Mami main gamenya apa nih Ma? Apa udah ada tuh dulu main game seperti tadi tuh? Ya belum ada Mbak, ini kan permainan baru ya, baru-baru sekarang aja. Kalau waktu Mami kecil itu kita juga ada game permainan, tetapi langsung ya, seperti misalnya yang ini tadi tentang kerjasama memasak ya. Waktu Mami kecil itu kita juga kerjasama memasak sama teman-teman, tetapi secara langsung. Jadi kita semua mengumpulkan bahan-bahan, yang satu membawa beras, satu membawa sayuran, satu membawa lauk misalnya tempe gitu. Terus kita kumpulkan, masing-masing kita saling bahu-membau. Ada yang nyari kayu, ada yang membuat tungku, ada yang memasak nasi, ada yang motong-motong. Itu semuanya kita saling bekerjasama dengan teman-teman begitu. Ya berarti sama juga kayak game yang kita mainkan di PS4 tadi. Game Overcooked 2 itu juga tentang kerjasama antar chef gitu. Ada yang motong timun kayak Mami tadi ya Ma ya. Nah ngomong-ngomong tentang kerjasama nih Ma, itu kan salah satunya dengan main game tadi kita bekerja sama. Kemudian kalau diterapkan di dalam kehidupan nih Ma, itu kita mulai dari kehidupan berumah tangga nih Mami bisa sharing bagaimana kerjasama itu sendiri Ma.
kalau di dalam hidup berumah tangga ya, ini tidak bermaksud menggurui atau bagaimana ya, tapi yang kita lakukan aja ya Mbak ya. Bagaimana suami istri itu saling bekerja sama. Jadi selama Mami sama Papi itu sudah berapa ya, 30-an tahun lebih ya berumah tangga, yang ya insya Allah semuanya aman, baik, dan bahagia. Ya. Itu karena Mami sebagai ibu itu harus benar-benar menjaga rumah ini aman. Dengan cara apa? Ya kita itu sebagai wanita harus banyak begitu. Menyayangi, mengasihi, memberi semangat, mendorong. Nah, semuanya itu Kalau kita sudah bisa seperti itu, insya Allah rumah tangga itu akan berjalan dengan baik. Suami akan merasa dihargai, dihormati, sehingga keadaan rumah itu akan aman. Sehingga apa? Anak-anak tumbuh menjadi anak-anak yang sehat, baik secara psikologis juga aman, sehingga dalam menapak kehidupan ke depan itu semuanya akan ringan. Begitu. Nah, itu kan kalau dari sisi rumah tangga ya, Ma ya. Kalau dari aku sendiri, pada saat bekerja itu kita juga perlu kerjasama, Ma, waktu di dalam pekerjaan di dalam pekerjaan itu kita kan misalkan kita kerja di perusahaan gitu teman-teman. Jadi di perusahaan itu pasti kan ada divisinya masing-masing. Nah, bagaimana kita bisa berkomunikasi antara satu divisi ke divisi yang lain, kemudian antara satu person ke person yang lain, itu harus menciptakan yang namanya komunikasi yang efektif. Bagaimana kita bisa bekerja sama, kemudian ketika ada masalah kita langsung menyelesaikannya, mendiskusikannya, sehingga tidak berlarut-larut dan sesuai dengan apa yang diinginkan, hasilnya itu sesuai gitu loh, Ma. Ketika itu diterapkan di pekerjaan, kerjasama itu sangat penting teman-teman. Jadi jangan sampai kalau kita bekerja kita cuman terfokus dengan diri kita sendiri. Jadi Tidak kita boleh. harus saling tolong menolong ketika dalam pekerjaan. Misalkan Saling meringankan pekerjaan kita udah selesai, kita lihat divisi lain apa ada yang perlu bantuan kita atau enggak, kayak gitu. Lebih aware aja ke sesama rekan kerja gitu. Itu karena kita harus menjadi pribadi yang baik. Baik hati. Tetapi jangan salah, kita di dalam masyarakat itu juga perlu sekali kerjasama itu, Mbak. Di dalam kita hidup bermasyarakat, karena kita kan makhluk sosial, sehingga kita juga harus menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat. Misalnya bagaimana Mbak Ani sebagai warga? Misalkan kalau sebagai warga itu kita kan ada namanya gotong royong nih, Ma ya. Antar warga, bagaimana misalkan pada hari Minggu ada kerja bakti gitu. Jadi antara warga masyarakat itu saling bahu-membahu untuk membersihkan jalan. Kemudian kalau ibu-ibunya juga kerjasama untuk menyiapkan makanannya ya, Ma ya. Membikin teh sama nyamiannya seperti itu untuk di kehidupan masyarakat sendiri. Dan yang paling penting, Mbak, sekarang ini kan masa yang sangat sulit ya. Dalam artian negara kita sedang terkena masalah pandemi ini, sehingga kita betul-betul dituntut sebagai warga masyarakat itu untuk saling membantu antar sesama. Jadi kita melihat tetangga kita bagaimana kehidupannya, apakah perlu ada yang dibantu, sehingga di saat seperti inilah kita harus benar-benar lebih menyempatkan diri, membantu dengan harta, dengan perhatian, dan selalu menjaga silaturahmi walaupun kita tidak bisa setiap saat untuk berjumpa, karena kita juga harus menjaga jarak, menjaga supaya kita tetap sehat, semua warga tetap sehat, tetapi tetap harus melihat tetangga kita apakah ada yang harus dibantu, begitu. Begitu ya, Ma. Lebih aktif di saat seperti ini ya, Ma, ketika banyak orang juga kehilangan pekerjaannya, kemudian membutuhkan pertolongan orang lain gitu ya, Ma. Betul. Jadi kita lebih mengusahakan diri untuk
sosialnya lebih kita tingkatkan. Ya, seperti itu ya teman-teman. Dan mungkin itu saja tentang kerjasama yang kita butuhkan di kehidupan sehari-hari. Itu bisa kita terapkan di kehidupan rumah tangga, kemudian di pekerjaan, kemudian juga di kehidupan sosial bermasyarakat ya Ma. Dan satu lagi Mbak, bukankah kita di dalam kehidupan ini kita diutus Allah untuk hidup di dunia ini untuk apa? Yaitu untuk beribadah. Jadi kalau kita seperti tadi bermain game itu ya sekedarnya aja, kalau ada waktu luang sedikit, tapi jangan berlebih-lebihan, karena yang penting kita itu beribadah. Salah satunya adalah dengan cara yaitu membantu sesama, itu juga wujud dari ibadah kita. Ya, sepertinya itu saja ya Ma yang bisa kita bahas pada hari ini. Dan nantinya kita pasti akan membahas hal-hal menarik lainnya dan yang bermanfaat tentunya ya Ma. Tentu saja. Dan kita akan bertemu di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share YouTube channel Risita Juneb. Terima kasih, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya bersama Risita Juneb dan juga Mamiku yang cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.